Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ibu Rini, perkenalkan kami dari kelompok satu yang tadi dari saya Syadri Listira bersama rekan-rekan saya Bayu Ramadan Priyatama, Muhammad Afnan Azami dan juga Kevin Immanuel Esko. Dan pada kesempatan ini kami dengan bangga mempresentasikan hasil ide bisnis kami bernama Native Co, sebuah kreatif marketing agency yang berfokus membantu UMKM dan juga individu dalam membangun serta mengembangkan branding dan juga digital marketing dengan pendekatan data driven. Adapun hal yang latar belakangi kami dalam membangun bisnis ini, di antaranya yang pertama kurangnya kemampuan branding dan juga marketing efektif yang dimiliki oleh kebanyakan UMKM. Yang kedua, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh banyak UMKM. Yang ketiga, solusi yang ada belum optimal dan juga peluang kebutuhan akan solusi profesional untuk membantu para UMKM mengelola marketing dan juga branding dengan efektif, efisien dan juga dengan harga yang tetap terjangkau. Adapun tujuan kami dalam membangun bisnis ini di antaranya yang pertama membantu mahasiswa dan juga pelaku UMKM, yang kedua menyediakan solusi marketing yang terjangkau, yang ketiga menyediakan layanan marketing yang efisien dan juga mudah diakses, yang keempat menjadi penyedia layanan marketing digital nomor satu di Indonesia untuk segmen UMKM dalam 10 sampai 15 tahun ke depan. Adapun sasaran bisnis kami di antaranya yang pertama mahasiswa yang sedang merintis bisnis, yang kedua pelaku UMKM yang ingin meningkatkan branding dan juga startup perusahaan kecil menengah, hingga perusahaan besar atau korporat yang ingin menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Sebelumnya kami juga telah melaksanakan riset pasar melalui Google Form yang kami bagikan ke media sosial di antaranya Instagram, WhatsApp, dan juga email dengan target 50 responden dari berbagai latar belakang pelaku usaha dengan topik pertanyaan yang kami tanyakan antara lain masalah dalam branding dan juga marketing, ketertarikan pada layanan konsultasi yang ditawarkan oleh Nativco, dan juga harapan terhadap solusi yang Nativco tawarkan. Dan kami menemukan bahwa mayoritas target pasar yaitu 76% memiliki masalah nyata dalam marketing dan juga terbuka terhadap solusi baru yang hal ini menunjukkan adanya permintaan potensial yang kuat terhadap layanan Nativco yang akan ditawarkan. Adapun Nativco merupakan perusahaan penyedia layanan kreatif marketing yang berfokus pada branding dan juga digital marketing berbasis data driven strategy yang memiliki layanan antara lain kreatif marketing, content marketing, brand strategy dan juga desain komunikasi visual. Untuk brand identity sendiri, Nativco menggunakan logo dua garis dinamis yang membentuk huruf N yang mempresentasikan nama Nativco yang diharapkan terus bertumbuh. Warna di blue melambangkan kepercayaan, kestabilan dan juga profesionalitas serta memperkuat kesan premium dan juga eksklusif meskipun harga kompetitif. Yang ketiga, font bergaya monstera memberikan kesan kuat dan juga profesional. Adapun kami memiliki 4 unique value proposition, di antaranya strategi pemasaran yang kreatif berbasis data untuk hasil yang tepat sasaran, yang kedua layanan end-to-end marketing yang terintegrasi dan juga fleksibel, yang ketiga respon cepat, tanggap dan juga layanan personalisasi yang tinggi, yang terakhir adalah harga kompetitif dengan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Berikut merupakan bisnis model Canvas yang menjadi dasar bagi kami dalam membangun dan juga mendirikan Native Co. Selanjutnya, Kami memiliki 5 strategi pemasaran. Yang pertama adalah memaksimalkan kehadiran online. Yang kedua, publikasi konten edukatif dan inspiratif yang bersasar. Yang ketiga, bermitra dengan micro-influencer. Yang keempat, memberikan insentif bagi advokasi pelanggan. Dan yang kelima, mengaplikasikan strategi SEO dan SEM. Untuk konsumen personal kami, yang pertama adalah Raka. Raka adalah mahasiswa yang memerlukan bantuan branding personal dan proyek kreatifnya dengan layanan terjangkau, yang kekinian, dan memahami dunia digital anak muda. Yang kedua adalah Nadia. Nadia, pemilik UMKM Fashion, mencari partner kreatif untuk membangun brand yang konsisten di media sosial dengan layanan fleksibel dan terjangkau. Yang ketiga adalah Tiara. Tiara adalah brand manager berpengalaman yang butuh agensi kreatif profesional, cepat, dan data driven untuk kampanye besar dengan hasil terukur. Secara keseluruhan, Nativco melayani berbagai klien, mulai dari profesional di perusahaan, pemilik UMKM, sampai individu muda ambisius, yang semuanya sadar akan pentingnya citra digital. Mereka mencari partner kreatif yang responsif dan inovatif untuk solusi branding serta pemasaran digital yang efektif, mampu menerjemahkan visi menjadi hasil nyata, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran masing-masing. Analisis distribusi produk dan rentang harga melalui peta persaingan ini mengonfirmasi bahwa Nativco memiliki posisi strategis yang kuat di pasar. Dengan menawarkan layanan berkualitas tinggi pada titik harga yang kompetitif, Nativco berpotensi besar untuk menarik pangsa besar yang signifikan. Analisis ini menunjukkan bahwa Nativco memiliki pendekatan yang terstruktur dalam mendistribusikan portfolio layanannya, disertai dengan strategi penetapan harga yang adaptif. Dengan menyesuaikan jenis layanan dan rentang harga untuk setiap segmen klien, dari mahasiswa, UMKM, hingga korporasi besar, kami memastikan bahwa setiap produk kami dapat diakses dan memberikan nilai optimal bagi target pasarnya masing-masing. Estimasi potensi pasar untuk layanan Nativco ada di 3 segmen utama, yaitu mahasiswa, UMKM, dan big company. Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti bahwa fokus utama Nativco dari segi komoditas target pasar berada pada UMKM dan mahasiswa, meskipun segmen big company tetap memiliki potensi nilai strategis tersendiri. Berdasarkan beberapa faktor pendukung, layanan kreatif marketing diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan selama 3 kuartal ke depan. Pada Q3 2025, kami memprediksi pertumbuhan pasar sekitar 10%, didorong oleh percepatan adopsi digital UMKM pasca program pemerintah dan momentum penerimaan mahasiswa baru. Memasuki Q4 2025, kami mengantisipasi akselerasi pertumbuhan pasar yang lebih tinggi, yaitu sekitar 15%. Peningkatan ini dipicu oleh lonjakan kebutuhan promosi akhir tahun, serta dimulainya persiapan aktivitas branding dan marketing oleh banyak perusahaan untuk menyambut tahun baru. Saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari Netico. Struktur organisasi dari Netico akan diketuai oleh seorang CEO, juga akan memiliki garis kepemimpinan ke CMO, CFO, dan juga COO yang masing-masing akan memiliki staff.
Untuk CEO sendiri akan dijabat oleh Bayu dengan berbagai tugas, pengalaman, dan juga analisis BETS-nya. Untuk CMO juga akan dijabat oleh Yudhistira dengan berbagai tugas, pengalaman, dan juga analisis BETS-nya. Dan untuk COO akan dijabat oleh Afnan dengan berbagai tugas, pengalaman, dan juga analisis BETS-nya. Lalu untuk CFO akan dijabat oleh Kevin dengan berbagai tugas, pengalaman, dan juga analisis BETS-nya. Untuk kebutuhan modal yang diperlukan oleh Nativco dalam mendirikan Native ini terdiri dari beberapa macam expense, yaitu seperti komputer, laptop, software, sewa kantor, biaya gaji, marketing dan branding, biaya utilitas, biaya legalitas, serta kamera dan peralatan syuting dengan total investmentnya sekitar 1 miliar. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Taufan Azami, selaku CEO dari Native.co. Sini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan proyeksi keuntungan dari Native.co. Di sini dapat dilihat kami memproyeksikan keuntungan dari tahun 2026 hingga tahun 2030. Nah, dapat dilihat bahwasanya untuk revenue sendiri pada tahun 2026 setelah 1 tahun beroperasi kami sudah mendapatkan revenue sekitar 1 miliar. Yang mana nanti setelah itu mengikuti growth assumpsi 20% berdasarkan visi kami, kami growth-nya akan terus berkembang seperti itu. Nah, untuk diskon rate sendiri Native.co memiliki diskon rate 7%, IRR 30,11%, NTV 1 miliar 165 juta, diskon PB periode 2,52 dan ROI 46%. Dari financial projection ini kita dapat lihat bahwasanya Native.co memiliki profitabilitas yang baik dan memiliki proyek yang baik untuk investasi seperti itu. Dan itu merupakan perhitungan HPP atau cost of goods sold. Dapat lihat di sini bahwasanya untuk satu jasa dari Native.co yang itu memerlukan dan desain visual, biaya SDM, software, biaya konsultasi, biaya tim kreatif dan editor, biaya peralatan, biaya talent, biaya copywriter, dan budget ads. Dengan total digabung cost of goods sold menjadi sebesar 45,5 juta. Nah, berikut di sini juga merupakan laporan laba rugi dari tahun 2026 hingga tahun 2028 untuk Native.co. Dapat dilihat di sini untuk laba bersihnya untuk tahun 2026 itu kita masih merugi ya, atau sebesar 120 juta. Nah, tapi nantinya untuk tahun 2020, tahun 2027 dan 2028 kita sudah mengalami BEP. Tahun 2027 700 juta dan tahun 2028 900 juta. Baik, sekian terima kasih presentasi dari Native.co.